kerikil. Ini merupakan kerikil, bukan sisa pembangunan jalan Pak Bu ya. Ini bukan sisa pembangunan jalan. Ini merupakan kerikil yang disediakan oleh pemerintah Saudi untuk diambil oleh para jamaah haji yang nantinya akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Jadi kalau pelaksanaan ibadah haji ini semua penuh dengan para jamaah haji. Sementara kita bisa masih melihat ini toilet-toilet atau tempat wudhu yang memang disediakan untuk para jamaah haji. Sangat disarankan untuk memperhatikan Pak Bu ya, apa yang dilakukan di Arafah, di Mina, di Muzdalifah ini sangat dianjurkan untuk diperhatikan, karena nasib tidak ada yang tahu. Siapa tahu di tahun-tahun yang akan datang kita semua akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga kita bisa melakukannya secara maksimal. Jadi tidak gugup-gugup lagi, tidak perlu bertanya, tidak perlu gugup, semuanya sudah tahu dari sekarang di mana Mina, di mana Muzdalifah, di mana wukuf Arafah, bagaimana cara wukufnya, yaitu tinggal berdiam saja di situ. Di mana Jabal Rahmah dan medannya seperti apa kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. Dan ini para jemaah di sebelah kanan bisa melihat ini adalah tenda-tenda para jemaah haji yang mabit di sini. Dan tentunya ini merupakan tenda-tenda untuk jemaah haji yang resmi, karena di sini juga banyak para jemaah haji yang ilegal. Itu seperti orang-orang mukimin di sini, apalagi yang ilegal. Yang tentunya kalau orang ilegal di sini melaksanakan ibadah hajinya juga ilegal. Maksudnya secara kenegaraan itu tidak resmi. Jadi tidak ada fasilitas untuk dia. Tidak ada tenda, tidak ada bis khusus dari pemerintah dan lain-lainnya. Dan untuk mukimin juga kadang-kadang karena untuk melaksanakan ibadah haji ini harus dikenakan biaya kurang lebih 5.000 per orang. Itu untuk mengurus izinnya. Dan para jemaah di daerah ini diduga merupakan satu tempat di kita berada ini, merupakan satu tempat di mana Raja Abraha dimusnahkan dengan pasukannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara burung ababil, karena dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Saya tidak bisa menceritakan secara detail karena di sini terlalu banyak tempat-tempat yang akan saya tunjukkan. Dan ini sebentar lagi para jemaah di depan sebelah kiri kita ada sebuah papan lagi-lagi berwarna hijau. Ini adalah batas Mina, merupakan batas Mina. Jadi dari Arafah kita pergi ke Muzdalifah lalu ke Mina. Sementara di atas sebelah kiri ini para jemaah merupakan istana kerajaan. Di atas bukit sebelah kiri ini adalah rumah atau istana kerajaan yang kalau pada pelaksanaan ibadah haji digunakan untuk keluarga kerajaan yang melaksanakan ibadah haji maupun tamu-tamu kerajaan. Jadi tempat mabitnya di situ. Kalau mau melempar jumrah tinggal naik helikopter dan berangkat terbang ke tempat pelontaran nanti. Di situ ada helipad, jadi tinggal turun di sana. Sementara para jemaah bisa lihat di sebelah kiri. Para jemaah bisa melihat di sebelah kiri. Di atas bukit sana, di atas bukit ada sebuah tugu kecil warna kuning. Ada kubahnya. Ada kubah dengan lubang di tengah, bisa melihat semua para jemaah. Di sebelah kiri. Kelihatan. Itu merupakan tempat yang mana Nabi Ibrahim nyaris menyembelih Nabi Ismail. Allahu Akbar. Di situ. Itu Pak Bu ya, itu di tempat di atas bukit ada tugu kecil warna kuning dengan ada kubah dan lubang di tengahnya. Itu merupakan tempat Nabi Ibrahim yang nyaris saja menyembelih Nabi Ismail. Setelah nyaris mau menyembelih, di atas yang di sebelah kiri itu juga masih istana kerajaan. Setelah nyaris mau menyembelih, Nabi Ibrahim akhirnya didatangi oleh malaikat dan menyatakan qad syaddaqta ru'ya,
kamu telah benar-benar melaksanakan perintah yang lewat mimpi, wahai Ibrahim, oleh malaikat. Dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, tidak usah menyembelih Nabi Ismail dan diganti dengan menyembelih kambing. Dan itu menjadi cikal bakal ibadah kurban para jemaah. Dan saat disembelih di atas sana akhirnya darahnya mengalir ke bawah. Oleh karenanya tempat ini dikasih nama Mina, karena saat Nabi Ibrahim menyembelih kambing tersebut airnya darahnya mengalir. Sedangkan Mina itu kalau bahasa Indonesianya artinya adalah mengalir. Baik para jemaah, di depan sana ada sebuah bangunan sangat panjang warna keabu-abuan. Itulah tempat 3 jumrah berada dan tempat para jemaah haji melontar jumrah. Ina syoi saya. Di depan sana sekali lagi sebuah bangunan yang panjang yang memanjang ke samping warna abu-abu itu merupakan tempat melontar jumrah. Tiga-tiganya jumrah ada di dalam sana. Dan di atas sana ada bangunan bulat, itu merupakan helipad atau landasan helikopter. Sementara di depan ini ada sebuah masjid. Ini namanya Masjid Khaif, yang merupakan masjid yang dibangun di tempat Nabi Muhammad SAW bermabit. Dan di kanan kiri kita ini merupakan tenda dari semua jemaah haji, yang tentunya bukan untuk jemaah haji Asia Tenggara. Untuk jemaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia ada di balik gunung ini yang ada di depan kita. Jadi itulah para jemaah tempat melontar jumrah. Semua jemaah haji yang dari tenda kanan kiri kita ini berangkat ke sana secara jalan kaki. Cara jalan kaki, kalau ada yang tidak mampu jalan kaki, kalau ada keluarganya ya dipakai kursi roda, didorong oleh keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya ya harus nyewa orang jasa tukang dorong. Sekali lagi sekarang sudah berada di sebelah kiri, itu merupakan tempat untuk melontar jumrah. Sementara para jemaah bisa dilihat di depan para jemaah, di depan sebelah kanan. Di depan sebelah kanan itu ada 2 terowongan. Yang paling kanan yang nomor 2, yang saya ingin tunjukkan adalah yang paling kanan yang nomor 2. Itu ada 2 terowongan yang saya ingin tunjukkan adalah yang paling kanan. Itu merupakan terowongan yang mana di tahun 90-an pernah terjadi musibah, yang mana waktu lagi padat-padatnya para jemaah haji jalan kaki di situ, listrik mati, kepanasan, kekurangan oksigen, sehingga ribuan jemaah haji meninggal dunia di dalam situ. Sejak saat itu terowongan tersebut tidak dipakai lagi. Dan ini yang di depan kita yang akan kita lewati, ini merupakan terowongan yang mana populer dengan nama terowongan Mina. Inilah yang disebut terowongan Mina, Pak Bu ya. Tapi oleh orang Indonesia sekarang disalahgunakan istilah terowongan Mina. Kalau nampak orang yang hidungnya besek dibilangnya hidung terowongan Mina. Di sebelah kiri kita ini juga ada terowongan sebenarnya Pak Bu ya, tapi untuk yang arah ke sana. Dan sebentar lagi kita keluar. Oh, ini karena lampu mati di sebelah kanan kan. Kita keluar, bisa melihat tenda di sebelah kanan kita. Keluar sebentar, di sebelah kanan ada tenda. Ini merupakan tenda-tenda dan tempat para jemaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di sini Bu ya, Bapak Ibu, di sinilah tempat para jemaah haji kita Indonesia di sebelah kanan. Dan alhamdulillah dengan ini rangkaian dari masyair atau Arafah, Muzdalifah dan Mina kita sudah selesai. Itu merupakan tempat-tempat wukuf dan mabit ketika pelaksanaan ibadah haji. Semoga setiap kunjungan kita yang tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkah tersebut kita bisa terpanggil dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya para jemaah dari sini kita akan langsung menuju ke Ji'ranah untuk
mengambil mikat. Ji'ranah ini para jamaah dikasih nama Ji'ranah diambil dari nama seorang perempuan yang hidup di kampung tersebut, yang mana perempuan tersebut berparas wajah yang sangat cantik, mempunyai suara yang lembut dan enak didengar, memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Pokoknya semua hal yang ada pada perempuan tersebut memiliki kelebihan yang di atas rata-rata, sehingga pada masa mudanya, pada masa puncak dia, semua lelaki yang ada di kampung tersebut, baik yang masih muda maupun yang sudah beristri, semuanya sehari-hari membicarakan tentang perempuan itu. Sehari-hari membicarakan perempuan itu, sehingga hal tersebut membuat cemburu semua perempuan yang ada di kampung itu juga. Hingga singkat cerita, pada akhirnya mereka mengadakan makar dan membuat perempuan yang namanya Ji'ranah tadi meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Untuk mengenang peristiwa tragis tersebut, akhirnya orang-orang yang ada di daerah kampung tersebut mengabadikan namanya sebagai nama kampung itu, sehingga pada era kita sekarang ini dikasih nama Ji'ranah. Kenapa kita nanti ambil mikat di Ji'ranah? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat perang Hunain, setelah muslimin memenangkan peperangan dan muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, lalu Rasulullah berjalan menuju ke kota Makkah dan singgah di Ji'ranah tersebut untuk membagi-bagikan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Setelah selesai membagi-bagikan, lalu Rasulullah SAW bersama para sahabat mengambil mikat di sana untuk melaksanakan ibadah umrah. Oleh karenanya kita selain karena itu, karena Ji'ranah ini merupakan salah satu tempat terdekat untuk tanah halal dari kota Mekah ini, dari tanah haram Mekah.